Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Jauzi, foto-foto mandiri. Medianya apa mas? The Tison. Sumenep. Oke. The Tison Sumenep. Ini temennya Mas Erfandi kayaknya kalau lihat Sumenep itu. Rizky Rizaldi. Dari media mana mas? Oh Pak Saidi ini. Dari Berata Pos. Ada lagi Mas Dwi Priyanto. Wah, sip. Iki kok panjang semangat loh Mas ya. Ada lagi siapa mau rek? Mas Julianto ya tadi ya? Iya. Kota Pulau Garam. Oke siap. Ini teman saya yang masih kawannya masih teman saya. Iya. Nah ini kalau ini orang lama ini yang tidak punya rambut. Abang Daeng Haidir Sabarudin. Iya. Dari mana ini? Langsung Sulawesi atau mana nih? Ya. Sulawesi Selatan ya. Medianya Pak? Pilar Pos. Siap, Pilar Pos. Ini jauh sekali nih, ini perang laut ini dari Sulawesi. Ada Pak sudah izin kepada ketua umum tadi karena mobilnya rusak di jalan. Yang berikutnya, nah ini yang kemarin saya suruh dulu ke meja ini, Bang Igusti Madani. Ini ada ciri khas sendiri ya. Sebenarnya ini ya, Bang ya. Medianya Bang. The Tixon. Oke, mantap ini. Yang berikutnya ada Insinyur Nur Isma Indah. Ini konco tukar. Nah, ini lagi medianya. Oke. Lama di Jawa Pos nggak Mbak ya? Iya. Ada lagi Mas Surah. Mas Surah. Kelihatan. Oh, itu. Semuanya Bang ya? Pulau Madura. Salam persahabatan Abang Mas Surah. Yang berikutnya ada Muhammad Ubaidillah. Selamat pagi. Oke, kata Mas Tutu. Dari Media Nasional Cakrawala, salam kenal. Ya. Berikutnya ada Media Portal Indonesia.com. Mbak Nini. Mbak Nini Kusumawati ini bergerak di investigator dan iklan Media Portal Indonesia.com. Nah ini ada senior saya, Kabiru Bidik Nasional. Ada penginapan rumah saya terbuka buat teman-teman, ya. Tapi yang berjenis kelamin perempuan. Lah kayak apa lah nggak pantas. Yang berikutnya adalah Anang Basori untuk peserta UKW Madya. Nah, siap. Dari mana Bang? Jatim Time. Keren-keren nih lah. Tulisannya Mas Anang tak baca kemarin Bu. Oh, bahaya. Gak bahaya. Ya, ini juga agak jauh lagi. Satu lagi peserta kita, saudara kita dari Jawa Barat, lama teman saya UKW muda, Bang Eka Mardiana, mohon untuk berdiri. Asal dari mana Bang? Nah, Indramayu. Ya, kalau
pendengar saya. Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita insya Allah akan melakukan kegiatan yang mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa meningkatkan nilai lebih kita selaku jurnalis di lapangan. Kemudian juga mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita bersama. Yang pertama saya sampaikan salam hormat, terima kasih Pak Ketua Umum PJI Pak Hartanto Bukori. Sebenarnya UKW di unit Tomon ini direkturnya langsung Pak Dekan, jadi saya wakil direkturnya di unit Tomon. Saya sampaikan terima kasih sudah bekerja sama dengan lembaga UKW unit Tomon. Jadi kawan-kawan sekalian di Jawa Timur ini untuk perguruan tinggi ya baru unit Tomon yang sudah dapat lisensi dari Dewan Pers untuk menggelar UKW. Untuk kalian berbagai sementara di Jakarta ada banyak, ada UMC, kemudian ada UI juga, di Jogja ada UPN, itu yang menggelar uji kompetensi wartawan. Memang di Dewan Pers itu kan hanya 3 lembaga yang boleh menguji, satu organisasi profesi, yang kedua perguruan tinggi, dan ketiga itu lembaga pendidikan pers (LPDS) itu yang boleh menggelar, sehingga organisasi perusahaan pers itu tidak boleh menggelar UKW. Jadi harus sinergi dengan lembaga-lembaga yang sudah tahu. Secara prinsip bahwa uji kompetensi wartawan ini sudah merupakan kebutuhan mutlak dari kita, terutama kita yang selama ini bergerak di lapangan. Apapun bahwa lisensi harus dimiliki oleh orang yang bekerja di profesi itu. Karena tanpa lisensi kita sudah akan kesulitan apabila nanti di lapangan ada teguran-teguran yang bukan tidak mungkin, karena bekerja di pers itu kan tegurannya cukup banyak. Apalagi di tahun politik sekarang, ya pers juga sudah mengeluarkan peraturan yang buat dari Desember tahun 2002 bahwa independensi adalah sesuatu yang harus dijaga mati-matian oleh kawan-kawan di lapangan. Karena dengan independen masyarakat juga akan mendapatkan informasi yang itu sesuai dengan fakta di lapangan.
kemudian dengan independen kita tidak memihak salah satu golongan kelompok tertentu. Karena kalau sekali kita memihak, masyarakat ini berbeda. Karena masyarakat mendapat informasi dari yang Anda tulis sekali, yang Anda tayangkan, kemudian yang Anda dengarkan di platform masing-masing. Sehingga tahun politik ini memang kita juga harus lebih keras, terutama organisasi harus lebih keras, harus lebih sering, lebih intens untuk mengingatkan kawan-kawan sekalian. Jadi kita saling mengingatkan. Forum-forum seperti uji kompetensi, forum-forum tingkat itu kan saling mengingatkan. Karena saya yakin kawan-kawan sudah pada matang semua kayak senior. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita saling mengingatkan. Mungkin ada yang silang, mungkin ada yang lupa dan lain sebagainya, sehingga nantinya pagi ke siang nanti kita akan berdiskusi bersama dan juga untuk tryout pembekalan kita, sehingga apa, saya kira sangat penting nanti forum pembekalan seperti ini agar kawan-kawan besok dan lusa itu tidak blank, terutama kawan-kawan yang udah muda. Jadi paling tidak sudah tahu dasarnya, sudah tahu bahwa ujiannya seperti ini, sehingga lebih siap. Ya, kesiapan itu termasuk kesiapan fisik mental nanti akan saya sampaikan selama siang hari nanti. Saya kira itu. Salam terima kasih sudah mempercayai Lembaga UKW Unitomo, kawan-kawan PJI, dan juga selamat prinsipnya bahwa jangan takut. Jangan takut, karakter pengujinya memang berbeda-beda, tapi dasarnya sama, tidak ada berbeda. Jadi karakter orang itu memang berbeda-beda. Jadi makanya nanti saya jelaskan secara mudah, mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Lembaga UKW Unitomo yang bekerja sama dengan kita, yang justru yang melakukan uji kompetensi, pengujian ya. Pada saat ini diwakili Pak Mahmud Suemono, Wakil Direktur UKW Unitomo. Terima kasih Pak Mahmud, terima kasih Pak Ahmad Di ya, terus juga Pak Jajak yang saat ini sebagai tim yang hadir di sini ya. Kita harus berbangga ya mendapatkan kesempatan uji kompetensi ini, karena masih sangat banyak sekali rekan-rekan kita yang belum punya kesempatan untuk melakukan uji kompetensi wartawan. Betul? Betul. Ayo, tepuk tangan. Ini sedikit saya ingatkan, UKW ini wajib hanya kita sendiri ya, pers yang melakukan. Ya, ini berkaitan dengan era-era tahun 98-99 yang lalu, yang teman-teman sebagian juga mungkin belum sempat untuk ikut ya. Intinya kita ini melakukan semuanya sendiri ya. Setelah undang-undang pers itu diterbitkan ya, itu kita pada saat itu pers ya meminta kepada pemerintah untuk tidak ikut campur lagi ya, serahkan kepada kami. Paham ya? Ini mungkin teman-teman banyak yang belum memahami ya, serahkan kepada kami. Kami itu siapa pada saat itu? Lembaga pers yang ada, organisasi-organisasi pers yang ada, dan Dewan Pers. Paham ya? Dewan Pers yang disebutkan di dalam pasal 15 Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Pada saat itu salah satu organisasi ya yang ikut ya dalam langkah-langkah dalam kerja-kerja itu adalah Persatuan Jurnalis Indonesia, PJI. Ayo tepuk tangan dulu ya. Jadi pada saat itu ya sebetulnya sebelum ada kode etik jurnalistik ini ya, itu sebelumnya ada kode etik wartawan Indonesia
ya, Kode Etik Wartawan Indonesia itu ditandatangani oleh 26 organisasi wartawan pada saat itu, termasuk PJI. Dan PJI pada saat itu sebagai ketua bamusnya, ya. Jadi itu kegiatan pada saat itu tanggal 5 sampai 7 Agustus 1999 di Bandung, ya. Penandatanganannya tanggal 6 Agustus, ya. Kode Etik Wartawan Indonesia pada saat itu. Tapi karena setelah itu undang-undang pers ditandatangani, ya, bulan September kalau saya nggak salah ingat, ya, itu ditandatangani. Setelah itulah ya kita pers, ya, pada saat itu ya minta kepada pemerintah untuk tidak ikut campur lagi. Serahkan kepada kami itu maksudnya kepada Dewan Pers yang pada Dewan Pers dan organisasi-organisasi pers ini ya untuk mengatur sendiri. Makanya di undang-undang pers itu tidak ada PP-nya. Ini teman-teman banyak yang belum paham mungkin, ya. Ya, ada beberapa yang belum paham. Makanya undang-undang pers itu tidak ada PP-nya, tidak ada peraturan pemerintahnya yang mengatur pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Kalau salah satu undang-undang diterbitkan, setelah itu pemerintah itu diwajibkan untuk membentuk PP, peraturan pemerintah untuk peraturan pelaksanaan dari undang-undang itu. Tapi undang-undang pers ini tidak ada PP-nya, ya. Itu karena kita yang minta, paham ya? Jadi pada saat itu ini adalah sebetulnya salah satu keistimewaan, ya. Ini keistimewaan. Nah, ini teman-teman harus paham, ya, supaya kita, ya. Nah, terus sekarang ini makanya peraturan-peraturan itu kalau dibuat oleh Dewan Pers, ya, kalau ada dari teman-teman yang mengaku pers, katanya mengaku jurnalis, mengaku wartawan, tapi ngubek-ngubek ya, ngubek-ngubek Dewan Pers, ngubek-ngubek undang-undang pers, ya, saya pertegas jelas-jelas, ya, bagi saya mereka bukan bagian dari pers. Setuju? Ya, paham ya? Jadi kalau kita sendiri dulu berjuang, jangan sampai dinafikan, ya. Itu sekarang ada yang justru ada yang minta, serahkan ini UKW ke pemerintah, ya, ke lembaga BSNP, ya, apa itu, ya, itu pemerintah, paham nggak, ya. Tapi kalau seperti misalnya lembaga UKW Unitomo ini, ya, ini memang adalah lembaga kita sendiri, ini lembaga-lembaga independen kita, paham ya? Jadi supaya dipahami, UMJ, ya, UPN Veteran dan lain-lain, ya, juga PBI, ya, ada teman-teman kita dari ya, IJTI, AJI, ya, itu memang melakukan pengujian, ya, itu independen dari kita untuk kita, paham ya? Ya, jadi kalau ada yang minta selama ini kan mungkin teman-teman paham, ya. Dengar, ada yang minta dialihkan ke BNSP, ya, untuk pengujian karena mereka yang punya kewenangan untuk lembaga profesi segala macam. Silakan untuk profesi yang lain. Tapi untuk pers kita independen. Ayo, tepuk tangan. Bye.
Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share ya.